Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Hanastan Channel. Kali ini kami akan bercerita tentang kisah Nabi Musa alaihi salam dengan seorang abid. Diceritakan oleh orang soleh, pada zaman Bani Israel terdapat laki-laki abid yang banyak ibadahnya, yang menetap di dalam sebuah gua, berjauhan dari manusia karena hendak menumpukan segala perhatiannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dia tidak lagi keluar dari gua itu untuk menemui sesiapapun, dan tidak juga membenarkan orang datang menemuinya di situ. Jadi, dia menetap di dalam gua itu seorang diri, beribadah kepada Allah siang dan malam. Di dalam gua itu pula ada sebuah mata air jernih yang digunakannya untuk bersuci ketika hendak bersembahyang dan juga untuk diminumnya sehari-hari. Makanannya pula adalah dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitaran gua itu. Pada siang hari dia selalu berpuasa, dan pada malamnya pula dia beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kelihatan pada wajahnya cahaya kebahagiaan putih kuning. Nabi Musa alaihissalam mendengar tentang orang abid itu, dan ia ingin bertemu dengannya. Meskipun banyak orang mengatakan kepadanya bahwa orang abid itu tidak mau ditemui sesiapapun. Nabi Musa akhirnya pergi ke gua itu pada siang harinya. Maka dia mendapati orang abid itu sedang khusyuk dalam sembahyang dan berzikir kepada Allah. Saat dipanggil, dia tidak mau keluar dari gua itu. Nabi Musa alaihissalam pun kembali penuh dengan kecewa. Kemudian pada malamnya, Nabi Musa alaihissalam datang lagi, dan didapatinya sedang sibuk bermunajat kepada Allah Maha Besar. Nabi Musa tidak menghiraukan keadaannya. Lalu dia masuk ke dalam gua itu dan memberi salam, seraya mengenalkan dirinya, yaitu Nabi Musa alaihissalam yang datang. Mungkin karena dikiranya Nabi Musa alaihissalam yang datang, maka dia pun bangun, datang menemuinya, sambil menjawab salamnya. "Hai manusia," kata Nabi Musa, "kasihanilah dirimu itu. Sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang." "Wahai Nabi Allah," jawabnya, "aku tahu Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Tetapi aku bimbang jika aku tidak berbuat kebajikan. Mana tahu kelak aku dipanggilnya ketika aku dalam kelalaian. Maka aku akan mati sia-sia dalam keadaan mencuaikan khidmatku kepada Tuhanku." Jawab orang abid itu dengan penuh perasaan sedih sekali. "Apakah engkau ada sesuatu keperluan kepada Tuhanmu? Boleh aku sampaikan kepadanya?" tanya Nabi Musa. "Ada satu keperluan yang besar," jawabnya. "Apakah itu?" Nabi Musa bertanya lagi.
mintakanlah kepadanya supaya diberikan aku ridhonya, dan jangan sampai aku bergantung kepada sesiapapun selain dia saja, sehinggalah aku menemui ajalku dan berjumpa dengannya. Orang abid itu meminta Nabi Musa menyampaikan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina untuk bermunajat kepada Tuhan dan untuk berhampiran diri kepadanya, dia lalu terlupa untuk menyampaikan pesanan orang abid itu, disebabkan terlalu lena dia dengan kelezatan mendengar kalam Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengingatkan Nabi Musa alaihi salam akan pesanan itu. Firman-Nya, "Hai Musa, apa kata hambaku yang abid itu?" Nabi Musa tersadar dari kelalaiannya akan pesanan orang abid itu. Dia tidak ada celah hendak mengelak diri lagi. Maka dia berkata, "Ya Tuhanku, bukankah Engkau lebih mengetahui dari hal apa yang dikatakannya itu?" Allah berfirman pula, "Hai Musa, pergilah kepadanya dan katakan kepadanya, biarlah dia beribadah dan bermunajat siang dan malam terus-menerus sekalipun. Namun dia sudah tetap dari ahli neraka, karena apa yang telah dilakukannya dari dosa dan kesalahan yang tidak terkira banyaknya." Nabi Musa alaihissalam pun datang sekali lagi kepada orang abid itu, lalu memberitahukannya apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala mengenai dirinya, dan bahwasannya dia adalah dari ahli neraka, disebabkan terlalu banyak dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya itu pada masa-masa yang lalu. "Baiklah," kata orang abid itu, "aku sambut baik apa yang telah ditetapkan Tuhanku, karena aku tahu bahwa keputusannya itu tentu ada hikmatnya, dan setiap sesuatu itu terjadi dengan kehendak dan kodratnya. Tiada siapapun yang dapat mencampuri keputusannya itu." Orang abid itu kemudian menangis dengan penuh hibah dan resah sekali. Dia tidak berhenti menangis sehingga Nabi Musa alaihissalam merasa kasihan kepadanya. "Wahai Nabi Allah," katanya lagi, "demi kemuliaan Tuhanku dan keagungannya, aku akan tetap duduk di pintunya, meskipun dia akan menghalauku 1000 kali, dan aku tidak akan putus asa daripadanya, meskipun dia membakarku dan menyoyot-nyoyot diriku." Orang abid itu terus kembali pada sembahyangnya dan terus bermunajat kepada Tuhan dengan penuh khusyuk dan ikhlas. Apabila Nabi Musa alaihissalam kembali ke Bukit Tursina untuk bermunajat seperti biasa, dia lalu berkata kepada Tuhan, "Hai Tuhanku, Engkau tentu lebih mengetahui apa yang dikatakan oleh orang abid itu. Aku kasihan kepadanya." Maka Allah berfirman, "Hai Musa, sekarang pergi kepadanya dan gembirakanlah dia bahwa dia adalah dari ahli surga, karena dia telah diliputi rahmatku dan karuniaku. Kemudian katakanlah juga kepadanya, dia telah menerima keputusanku yang pertama itu dengan penuh kesabaran dan ridho. Dia telah bertenang mendengar hukumanku yang berat itu. Katakan juga kepadanya, jika dia berbuat dosa memenuhi segala petala langit dan bumi sekalipun, niscaya akan aku ampunkan dia. Bukankah aku ini
Tuhan Maha Perkasa, Maha Pengampun. Mendengar berita baru ini, Nabi Musa alaihissalam sangat gembira sekali. Dia segera pergi mendapatkan orang abid itu untuk menyampaikan berita itu. Apabila berita itu diterimanya, orang abid itu terus tunduk, merebahkan dirinya ke atas tanah, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengucapkan berbagai-bagai kepujian atas takdir Allah yang baru disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam itu. Dia terus beribadah dan bermunajat di dalam gua itu sendirian hingga ia menemui ajalnya. Semoga Allah meridhoinya serta memberikan kita rahmat bila mendengar ceritanya. Sahabatku yang dirahmati Allah, demikianlah kisah kali ini. Semoga kita bisa memetik hikmahnya. Bagi sahabatku yang baru menemukan channel kami, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Dan bagi sahabat yang selalu menyimak kisah-kisah dari kami ucapkan terima kasih. Semoga hanya Allah saja yang bisa membalasnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.